Halo semuanya, perkenalkan nama saya Haris Kustiadi, nomor absen 17 dari kelas 12 MIPA 3. Nah, di video kali ini saya akan melakukan sebuah praktikum dalam rangka mengaplikasikan pembelajaran kimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kali ini saya akan membuat VCO atau yang disebut dengan Virginal Coconut Oil tanpa melakukan pemanasan atau tanpa dimasak. Tujuannya untuk memperoleh minyak kelapa murni dengan cara fermentasi sederhana. Nah, VCO adalah minyak kelapa yang diekstraksi dan bermanfaat bagi kesehatan. VCO dibuat dari daging kelapa tua yang dikeluarkan untuk mengekstrak minyak alami. Minyak kelapa murni biasanya memiliki rasa yang pedas dan juga manis. Nah, beberapa manfaat dari VCO bagi kesehatan tubuh itu banyak sekali. Yang pertama, mengandung asam lemak yang sehat, kemudian bisa meningkatkan kesehatan jantung, memiliki efek antimikroba atau antivirus, kemudian dapat mengurangi kejang, melindungi kulit, rambut, dan juga gigi, bagus untuk terapi pijat, kemudian meningkatkan energi dan juga daya tahan, serta memperbaiki pencernaan, dan banyak lagi. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, untuk cara membuat dan juga alat bahan yang digunakan untuk membuat VCO ini, simak video berikut ini ya. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan VCO, yang pertama, kelapa yang sudah tua sebanyak 2 buah. Di sini saya menggunakan kelapa yang sudah diparut dari pasar. Namun, jika kalian membeli kelapa tua kemudian diparut sendiri, itu tidak apa-apa. Saya membeli kelapa parut dengan harga 7.000 per buah. Jadi, karena sebanyak 2 buah, sehingga saya membeli dengan harga 14.000. Kemudian yang kedua, plastik setengah kilogram, plastik 1/4 kilogram, saringan kelapa, baskom, karet gelang, dan yang terakhir ada wadah atau nampan. Kelapa parut yang sudah kita masukkan ke dalam baskom, campur dengan air sebanyak 1 gayung pada masing-masing baskom, kemudian kita campur, lalu diremas-remas secara perlahan, campur, remas kembali. Ini saya tambahkan air karena saya rasa terlalu kering, campur lagi, kemudian remas secara perlahan. Setelah itu, kita peras di atas saringan kelapa. Untuk memerasnya, kalian bisa menggunakan tangan, atau kalau tidak menggunakan tangan, kalian bisa menggunakan kain lalu diperas seperti memeras baju. Peras terus hingga seluruh kelapanya. Ini dia hasil santannya. Kemudian kita tuang hasil perasan atau santannya ke dalam plastik setengah kilogram. Kemudian kita ikat ujung plastiknya.
Setelah itu, simpan atau diamkan di dalam suhu ruangan selama 12 jam. Nah, ini dia hasilnya setelah didiamkan selama 12 jam. Kita potong ujung plastiknya untuk membuang airnya. Buang airnya sampai mendekati batas air hingga menuju ke layernya, kemudian tahan ujung plastiknya jika sudah sampai batas antara air dengan santannya. Nah, setelah selesai, pindahkan ke wadah terlebih dahulu. Setelah itu, kita tuang ke dalam plastik ukuran yang lebih kecil, yaitu ukuran 1/4 kg. Setelah itu, kita ikat ujung plastiknya, kemudian masukkan ke dalam wadah, lalu simpan atau diamkan di tempat yang aman. Nah, ini penampakan setelah kita diamkan selama 12 jam. Sudah terlihat perpisahannya antara gumpalan-gumpalannya dengan minyaknya. Kalau mau langsung diproses, itu sudah bisa, langsung dikeluarkan minyaknya, itu sudah bisa. Kalau mau menunggu hingga 24 jam juga bisa. Nah, ini dia penampakan setelah didiamkan selama 24 jam. Semakin terlihat layernya, batas antara minyak dan juga gumpalan-gumpalannya. Kemudian ambil bagian beningnya atau bagian minyaknya, inilah yang disebut dengan VCO. Kita tusuk pada bagian pertemuan antara bagian gumpalan dengan bagian beningnya. Jangan ditusuk pada bagian beningnya, tapi ditusuk pada bagian pertemuan antara bagian gumpalan dengan bagian beningnya. Ini sudah terlihat minyaknya keluar dan masuk ke dalam wadah.
Tunggu hingga semua minyaknya keluar, hingga tersisa gumpalan-gumpalannya saja. Nah, ini ada gumpalan yang masuk ke dalam minyaknya. Nah, tadi kan ada gumpalan yang masuk ke dalam minyaknya. Jika dirasa ada gumpalan atau ampas yang terikut, kita saring menggunakan tisu yang dilapisi dengan kapas. Tapi apabila tidak ada gumpalan yang terikut, maka kita bisa langsung memasukkan minyaknya ke dalam botol. Ini dia proses penyaringannya. Memang membutuhkan waktu yang sangat lama, tapi nanti hasilnya akan jernih dan juga mantap. Nah, ini hasil VCO-nya. Lumayan banyak kan? Untuk 2 buah kelapa bisa menghasilkan minyak sebanyak ini. Nah, gimana? Mudah kan cara buatnya? Ini adalah hasil VCO yang saya dapat dari kelapa parut sebanyak 2 buah. Kalau mudah, kalian bisa mencoba sendiri di rumah ya. Selamat mencoba. Dah. Pembuatan VCO ini terbilang cukup mudah karena kita tidak membutuhkan tenaga yang ekstra dalam membuatnya. Kita hanya perlu menyantang. Kalau misalnya kelapa yang belum diparut, tinggal memarutnya, kemudian menunggu fermentasi hingga keluar minyaknya, yang lamanya itu pada proses penyaringannya. Jadi sebenarnya pembuatan VCO ini tidak terlalu sulit, namun durasi waktu menunggunya itu yang mungkin bisa dibilang lama. Durasi waktu fermentasi hingga keluar minyaknya, kemudian durasi waktu penyaringan jika gumpalan atau ampasnya ikut masuk ke dalam minyaknya.